di sini ini punden itu bukan berarti harus makan. Di sini tempat peristirahatan, tempat pertemuan di waktu-waktu akan ada acara. Terutama di sini yang punya nama beliaunya ini Syekh Arumsari ini. Karena apa? Karena beliau ini yang paling tua yang membuat di sini dulunya tiap kali ada acara beliau yang harus memutuskan sesuatunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Teologi S. Oke, kesempatan malam hari ini kita ada di Desa Onggoboyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, tepatnya di makam Aulia Syekh Arumsari. Oke, sekian lama kita nggak ngonten karena cuaca yang tidak mendukung. Alhamdulillah malam ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi cuaca yang sangat oke untuk sowan atau ziarah ke makam Aulia Syekh Arumsari. Kita di sini real mencari sejarah, tidak mencari gaman, tidak mencari demit. Kita real mencari sejarah, jejak-jejak yang dulu ada dan sekarang pengen kita ungkapkan lagi supaya generasi penerus seperti saya, seperti tim Teologi S bisa mengerti kalau dulu itu ada yang namanya punden, ada yang namanya petilasan, dan ada kerajaan. Oke, kita di sini nggak sendiri, ada Pak Dames, ada Pak Agus. Kita tanya-tanya sedikit kepada Pak Agus. Monggo Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Agus, sedikit banyak sampean mengerti lah cerita-cerita yang ada di sekitar makam Aulia Syekh Arumsari ini. Iya. Untuk yang sampean mengerti gimana Pak ceritanya? Sekilas saja. Sekilas ini ada sangkut pautnya yang ada di Sumber Lumbu, betulnya Mas. Oke. Cuma saya lihat tuh di sini tuh petilasan ya, petilasan, terus banyak sosok-sosok yang ada di sini Mas ya. Terus di luar, di sebelah utara, di pohon yang ini besar ini juga ada sosok hitam bertaring tinggi Mas. Dan pesan saya bagi rekan-rekan semua nanti kalau meditasi jangan sampai keluar dari area ini Mas. Oke. Itu aja Mas. Sudah Pak Agus, Ya. ada yang ditambahkan lagi? Ya, Mas. Oke. Yang disampaikan Pak Agus yang ada sangkut pautnya sama mana Pak? Sumber Lumbu ya? Yang ada di Sumber Lumbu, ada di konten Teologi S sebelumnya. Oke, kita tanya-tanya ke Pak Dames. Assalamualaikum Pak Dames. Waalaikumsalam. Oke Pak Dames, kelihatannya malam ini sangat spesial. Entah karena suasana atau kita lama nggak bikin konten, tapi di area sini perasaan saya cukup gemetar. Entah itu ada pesan-pesan yang ingin disampaikan atau ada sesuatu yang ganjil. Nanti kita akan mencari tahu Pak Dames. Ya. Untuk sampean Pak Dames, sekilas saja apa yang sampean lihat yang ada di sekitar sini dan yang nyatanya dulu di sini Pak Dames. Di sini adalah tempat persinggahan dan di sini ada tempat seperti apa namanya bangunan, tapi Di sini Pak Dames. di sini hanya tempat untuk istirahat. Di sini juga ada makam, tapi sebenarnya makamnya satu ya, satu di sini dulu ada apa pohon, tapi yang satu ini makamnya bukan di sini ya, mungkin yang ada di Berlumbu sana, karena seringkali di sini ada hubungannya. Yang satu mungkin di sini, yang satunya emang di sana. Cuma emang ini ada berkaitan dengan
dengan yang ada di sumber lumbu itu yang pernah Telogi S ungkapkan di sana. Ini sepertinya berkelanjutan menuju ke sini seperti itu. Oke, untuk tempatnya sendiri Pak Dames, saya baru kali ini merasakan kalau tempat ini sangat istimewa. Itu yang membuat istimewa itu apa Pak Dames? Karena istimewanya di sini, kita ini yang kita datangi bukan orang-orang seperti biasa, bukan makam-makam seperti makam umum. Ini makam apa namanya, ini tempat keramat. Nah, tempat ini siapapun yang mau datang ke sini, ziarah ke sini, dia akan mendapatkan seperti keistimewaan, mengenal beliaunya yang ada di sini, juga mengharap masih ada orang-orang yang masih ada orang-orang yang mau ke sini mengenalkan sosok yang pernah ada di dunia ini, terutama di tanah Jawa ini, seperti itu. Oke, langsung saja Pak Dames, kita untuk menggali cerita yang ada di sini, tim Telogi S meditasi. Monggo Pak Dames, tempat ditata dulu, monggo Pak Agus. Masih meditasi ini di sini, kita langsung menghadapnya ke sana ya, ke makam ya. Enggak di dalam. Iya, di dalam. Dan di sini kalau meditasi jangan ada yang keluar dari tempat ini, minimal 1 meter dari tembok-tembok ini. Karena apa? Karena di tempat ini, yang di luar ini sangat-sangat jahat sekali. Makhluk-makhluk yang ada di luar sini banyak sekali, karena ini tempatnya di tengah hutan, di tengah perkebunan. Nah, di sini makam ini makam sakral, bukan makam untuk kita bermain. Di sini kita punya tujuan yang baik, mengenalkan punden, namanya punden. Kita kenalkan, orang Jawa harus mengenal punden. Dan mas-mas meditasi, pertama saya ingatkan lagi, tinggalkan yang ada di dunia ini, seperti kalau orang bilang namanya Rogo Sukmo, ditinggal semua yang ada di dunia, anak, istri, benda. Kita nyatu di tempat ini, di tempat Syekh Arumsari sini, nyatu di sini. Di sini aku juga di sini. Nanti kalian semua bisa mendapatkan apa yang kita cari, dan kita di sini tidak mencari masalah. Mudah-mudahan nantinya kita juga tidak dapat masalah, pulang juga tidak bermasalah, seperti itu. Kita berdoa dulu, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diizinkan dan kita nanti bisa tahu yang ada di sini. Ayo Mas, kita mulai. Saya ingatkan lagi, jangan sampai ada yang keluar dari pagar yang saya buat tadi, yang ada di dalam saja. Ya, meditasi ini jero. Langsung masuk saja. Ayo, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, beri aku petunjuk, beri teman-temanku petunjuk yang ada. Ya Allah, lindungi teman-temanku yang ada. Ya Allah, hanya kepadamu aku meminta perlindungan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di sini aku memohon, di sini aku minta izin. Ya Allah, mudah-mudahan teman-temanku mendapatkan apa yang cerita-cerita yang sebenarnya yang ada di Bismillahirrahmanirrahim.
Lagi di channel Telogi S. Perane lur, ki rodok ngerokok, suasana semakin mencekam, semakin malam semakin syahdu. Energi Telogi S malam ini terkuras habis. Oke, kita tanya ke tim Telogi S yang meditasi, melihat apa dan mendapat cerita apa. Kita tanya ke Mas Tonik dulu. Monggo Mas Tonik. Tadi waktu meditasi ada ya, ketemulah jumpa sama sesosok nenek-nenek berbadan agak bongkok itu istilahnya penunggu tempat ini. Terus juga sempat ada pesan juga sedikit, kalau mau sowan datang ke tempat ini kayak kita datang bersih, pulang pun juga harus bersih, itulah istilahnya gitu. Terus ada juga sesosok kayak perempuan itu penari, itu ada juga di sini, tapi entah itu hubungannya sama Syekh siapa tadi, Harum Sari, itu kurang paham itu siapa itu. Tuh ya, itu sajalah tadi. Oke. Nanti kita tanyakan ke Pak Damis selaku spiritual Telogi S. Oke, kita lanjut ke Mas Ropek. Tadi waktu meditasi di sini banyak sekali Mas sosok-sosok di sini, tapi saya lebih fokus kepada seperti resi Mas. Nah, resi ini katanya tadi masih ada sangkut pautnya sama Sri Aji Joyoboyo. Terus di sini bener tadi kayak ada sosok wanita penari gitu, memang betul. Saya juga jumpa itu Mas. Oke. Kita lanjut ke Mas Mamat dulu. Enggak Mas Mamat. Oke, melihat apa Mas Mamat? Ya, di sini tadi saya melihat sama seperti teman-teman, itu seorang penari kayak jaipong itu. Yang kedua, saya juga melihat kayak burung apa itu tadi? Bubis ya. Blibis ya, burung blibis. Burung blibis ada dua ekor. Burung blibis. Lah saya tanya coba burungnya, katanya cuma penunggu di sini, terus bilang di sini itu tidak ada makam gitu,
bukan makam lah katanya. Itu aja. Ya. Kita tanya ke Mas Ferry. Moga Mas Ferry. Melihat apa Mas Ferry? Ya tadi pas Mas meditasi melihat sosok berjubah hitam Mas. Katanya kan dulu di tempat peristirahatan dengan bukan makam lah. Dengan sosok wanita tua ini hanya menjaga tempat ini saja. Itu aja yang saya lihat. Sudah Mas Ferry? Oke. Kita tanya ke Mas Ramadan. Monggo Mas Ramadan. Oke, melihat apa Mas Ramadan? Yang saya tahu tadi ya Mas ya, ini benar persinggahan atau bukan makam lah ibaratnya, tempat peristirahatan. Nah dulu itu di kerajaan Kediri itu ada perselisihan, beliau itu diasingkan atau ditugaskan yang agak jauh, yaitu di Sumber Lumbu yang makamnya di bawah pohon itu, persinggahan itu. Nah terus sosok penari itu cucunya ini. Nah orang tua itu yang ada di sini, ada toh orang tua itu atau pengasuh atau penganu yang penari itu, yang saya tahu tadi gitu. Terus nama-nama disebutkan enggak? Enggak usah. Udah itu aja yang saya tahu tadi pas meditasi. Oke, terima kasih Mas Ramadan. Lanjut ke Mas Apri. Monggo Mas Apri. Monggo, melihat apa dan dapat cerita apa? Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi waktu meditasi mungkin kurang lebih seperti saudara-saudara yang lain ya. Di sini memang ada sesosok resi, bahasanya bukan resi sih, mungkin pandito yang memang beliau itu dulu di kerajaan Kediri memang ada sebuah perpecahan, dan beliau tugasnya adalah untuk ngomong agar ini dari pihak keluarga kerajaan sendiri agar tidak rame, bahasanya gitu, agar tidak rame. Akhirnya beliau lah yang ditugaskan, mungkin seperti itu. Dan memang kalau di sini sepengetahuan saya tadi memang bukan makam gitu, tapi bahasanya kita adalah pepunden, di mana pepunden sendiri adalah suatu hal yang harus dipundi-pundi, bahasanya diagungkan, bukan diagungkan bisa memberi apa, tapi diagungkan karena nilai yang di dalamnya. Makanya mungkin dari dulu orang kalau kesini dengan niat jelek, mungkin ya banyak yang kesini dengan niat jelek, itu mungkin kurang pas. Yang masuk justru bukan orang yang ada di sini, tapi di luar sini, makanya sering disesatkan seperti itu. Mungkin itu saja. Ya. Oke, saya tambahkan sedikit dari Mas Apri. Yang dibilang di sini diagungkan bukan berarti kita menyembah di sini, bukan berarti kita meminta di sini, kita hanya menghormati. Jadi jangan salah mengartikan. Oke, yang belum ini tadi siapa? Sudah semua? Mas Robek. Sudah. Oke, kita tanya langsung ke Pak Damis. Dari kesimpulan dari cerita-cerita teman yang melihat sosok-sosok yang ada di sini dan diberi cerita yang banyak, yang sangat
banyak versi lah ibaratnya. Oke Pak Damis, monggo silakan untuk dijelaskan dan diartikan apa saja dan dapat pesan apa dari sini. Monggo Pak Damis. Iya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa explore di tempat Syekh Arum Sari yang ada di tempat di Nggoboyo Ngancar ini. Mudah-mudahan nantinya di belakangnya sudah kedepannya lebih baik lagi. Kita mengenalkan anak-anak muda di tanah Jawa ini dan memundi-mundi apa namanya punden. Kita harus tahu istilah punden itu apa dan di punden itu ada apa. Seperti itu tadi teman-teman yang sudah meditasi banyak sekali yang tahu ini, tapi di situ juga ada yang sama, juga ada yang tidak sama. Karena apa? Karena semua ini diberitahu satu dan satu ada yang ketemu bersamaan juga ada. Emang di sini ini emang bukan makam. Di sini ini punden itu bukan berarti harus makam. Di sini tempat peristirahatan, tempat pertemuan. Di waktu-waktu akan ada acara. Terutama di sini yang punya nama beliaunya ini Syekh Arum Sari ini. Karena apa? Karena beliau ini yang paling tua yang membuat di sini dulunya tiap kali ada acara beliau yang harus memutuskan sesuatunya. Di sini ada yang datang lagi. Nah, di sini juga ada namanya penari Nilam Sari ya. Nilam Sari. Penari ini emang ada hubungannya dari sana, dari mana Timbar sama Sumber Lumbu dan di kuburan Jago, makam Jago yang namanya kuburan Jago, makam Jago di situ. Ya, yang ini yang Syekh Arum Sari ini di sini namanya Syekh Arum Sari. Di kuburan Jago toh juga ada. Karena apa? Di sana bukan makamnya yang ditempati. Di tempat sebelahnya makam itu ada yang namanya beliau Syekh Arum Sari juga. Di sini ada juga yang ada di Berlumbu juga ada. Ya, makam yang sebenarnya itu emang adanya di Berlumbu yang di bawah pohon, bukan di makam di tempat yang di dalam di luarnya bangunan itu di pohon besar. Dulunya emang ada pohon besar yang sudah tumbang. Karena ada yang namanya tadi resi sama apa namanya, siapa mas? Resi siapa namanya? Anu itu tadi resi itu yang kalau dibilang itu Kang ngomong ya Bang? Pengasuh. Ya, di situ juga ada pengasuh yang sepertinya emang dulunya emang ada perpecahan supaya tidak geger, supaya tidak pecah. Yang ini diusikan di sebelah timur seperti yang teologi S kemarin diungkapkan di sana, seperti itu. Memang di sini ada hubungannya erat sekali dengan Sri Aji Joyoboyo juga ada, di kuburan Jago juga ada, di Sumber Lumbu juga ada. Karena apa? Sosok orang yang ternama dulu itu emang kemanapun tempat-tempatnya yang dituju, di situ emang tempat beristirahat dan tempat untuk saling apa namanya itu saling memberitahu, saling mendukung, seperti itu. Nah, di sini alhamdulillah sekali kita mendapat pesan seperti yang pernah Mas Apri tadi dibilangi. Kita mendapat pesan seperti ada yang di Mbah Romo dulu, pesannya sama saja. Di sini bukan tempat bermain, di sini bukan tempat untuk memintalah kepada Sang Pencipta. Di sini hanya orang yang harus di sini adalah tempat roh-roh yang harus kita hormati. Karena apa? Karena ada punden ini, mungkin dulunya juga ada orang yang baik,
orang yang baik kalau meninggal, kita meninggalkan hanya jejak-jejak yang kebaikannya saja, seperti Syekh Harum Syari ini, Mbah Romo yang ada di Merlumbu itu. Kita memang hanya mengenal namanya saja. Walaupun kita mengenal namanya saja, kita juga bisa erat, bisa dekat seperti ini karena kita datang, beliau juga datang. Seperti itu Mas Rufia. Oke, sudah Pak Damis? Ya. Pak Agus, ada yang ditambahkan lagi? Itu Mas. Tim Telogi S? Ada yang ditanyakan? Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga apa yang kita alami malam ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Mari kita saling menjaga, mari kita saling menghormati. Di sini bukan tempatnya untuk mencari lawan. Kita di sini hanya untuk mendoakan arwah yang dulu pernah berjuang untuk kita semua. Oke, cukup sekian dari Telogi S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.